Halo semua. Halo. Selamat pagi. Ya, ada saya dari Rehan dan Tio Palevi. Tio. Kita berdua naik Honda M1i motor listrik barunya Honda, dan ini sama-sama yang plus. Yoi, Ada raknya rak jadi. belakangnya. Rencananya hari ini mau keliling-keliling Jakarta, Kuliner ride ya. Yoi, nyobain motor listrik gimana sih kalau dipakai kelilingan. Betul. Ngerasain lah keliling Jakarta. Yoi, sementara ya sambil kita ngecek-ngecek infrastrukturnya nanti. Betul. Gimana buat ngecasnya. Nah, sekalian nanti kita mampir ke bengkelnya. Yoi. Ngelihat gimana sih baterainya, apakah bisa kita numpang ngecas, bisa nge-swap ya. Aduh. Nanti kita lihat aja lah gimana perjalanannya. Kita cobain dulu ya. Tapi sejauh ini sih enteng ya motor ya, baru dipakai gini nih. Sejauh ini enteng, terus juga enak banget kalau kena polisi tidur tuh, bodinya tuh kokoh gitu ya. Solid ya emang karena ini ya brandnya udah Honda, harusnya sih udah oke. Nggak ada bunyi-bunyi denyit ya. Sama rasanya ya udah kayak motor aja ya. Iya, digasnya juga sepeda listrik. Digasnya kalau stop and go gini nih, macet-macet nih masih enak. Nggak yang ngagetin gitu. Sejauh ini kita pakai mode Eco ya. Tapi ada dua mode sih, ada mode yang standar juga. Bedanya di top speednya. Kalau yang Eco tuh sekitaran 30 km per jam. Kalau standar bisa sampai 45-an lah. Ya, mantap lah. Udah jadi? Ambil dong. Kopi kapal abri. Ambil dulu. Ada kopi ABG mau. Apaan tuh? Gak ada. Kita dalam aja kali ya? Nyari yang adem-adem. Let's go. Wah, tadi perjalanan 2000 kilo ya kita ya? Enggak dong, pendek cuma berapa tadi? Hampir 10 kilo lah. Kita sampai di Gunawarman sesuai sama desain motornya juga. Motornya kelihatan eye catching. Ya, bikin orang nanya motor apa nih? Yoi, terus desainnya oke lah buat anak muda juga ya. Bodinya juga kalau kita halus gitu, detail, nggak ada yang tajam-tajam sisa gitu loh. Iya, terus juga rapi, tiap potongan-potongannya, sambungan bodinya tuh rapi. Udah enak. Nah, tapi di motornya bisa numpang ngecas nggak? Bisa dong. Baterai gue udah turun ya, baterai HP. Di sebelah kanan tuh deket kontak ada USB. Mantap. Cocok situ. Terus gimana tadi rasa motornya? Motornya 10 kilo pertama. enak. Bilang enak, makanya tadi kan kita pas macet-macetan gue bilang gasnya tuh nggak yang kagetan gitu loh. Halus lah. Lembut ya. Terus juga smooth lah penyaluran tenaga. Terus Makanya pas nanjak kalau dilihat bisa naik nggak ya kira-kira, ternyata bisa. masih aman lah. Makanya buat tenaga mah masih oke lah. Joknya juga lumayan ya, empuk lah ya. Joknya masih empuk kok. Makanya nanti kita nyobain handling ya habis ini. Sama yang enak tuh decknya. Betul. Decknya lega kan. Enak banget tuh kalau kita bawa beras kayak supermarket. Bawa galon 3 ya. Iya. Yang deket-deket dari rumah aja belanja.
Sekarang kita mau ke arah Jakarta Pusat. Wih, kemana nih? Lu mau ngajak gua sekarang? Kita mampir ke dealer resmi dulu ya. Oke, boleh. Kita sekalian ngecek ininya ya, tempat servis gitu-gitu ya. Masuk, Let's go. kita cek motornya dulu. Masuk Pilami lagi. Udah. Istirahat dulu sambil nunggu yang bisa ditanya-tanya kali ya Ya. soal servis motornya. Minum dulu dikit, ntar kita lihat bengkelnya sekalian ya. Kita udah sama Pak siapa? Saya Mulyono, Pak. Pak Mulyono sebagai Sebagai kepala bengkel. kepala bengkel di Wahana Di Honda Wahana Gunung Sari. Honda Gunung Sari, Oke. Spesifik buat motor listrik juga bukan sih Pak? Iya. Apa motor bensin juga? Kita menerima servis motor bensin, juga menerima servis motor IM1, Oke. motor listrik, Pak. Seperti itu. Nah Pak, ini kan motor listrik. Ada perawatan khusus nggak Pak? Untuk motor listrik, untuk perawatannya kita untuk saat ini masih servis berkala ya, Pak ya. Servis berkala itu ada 3 kali selama 1 tahun. Ya, untuk servis pertama itu 1000 km atau 2 bulan pertama. Oh, oke. Untuk servis keduanya 6.000 km atau 6 bulan, servis ketiganya 12.000 km atau 12 bulan. Oke. Nah, setelah itu baru servisnya secara periodik setiap 6 bulan sekali. Setiap 6.000 km sekali. Seperti itu, Pak, untuk servisnya. Dan poin-poinnya itu juga menyesuaikan dengan servis berkalanya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Nah, untuk yang servis itu untuk rutinnya perawatannya itu yang pasti diperiksa yang pertama itu pemeriksaan mengenai level baterainya, ya kan? Itu semua akan dicek kondisinya berapa persen. Nah, kalau memang dia kurang dari 25% itu harus kita cas. Oh, Nah, kesehatan baterainya ya? betul. Untuk pengecasan itu dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 6 jam. 6 jam. Gitu, Pak. Baru dia baterai itu akan full 100% gitu ya. Nah, untuk berikutnya untuk servisnya selain tadi level baterai, yang keduanya itu pemeriksaan cara kerja gas tangannya. Ya, cara kerja gas tangan itu kita periksa jarak mainnya ya. Kalau kurang terlalu banyak kita setel jarak mainnya. Ya, antara 2 sampai 6 mm. Nah, selain gas tangan kita periksa jarak mainnya ya kan, terus ini putaran gasnya juga kita periksa, terus kita periksa juga untuk minyak rem, Pak. Minyak rem itu kita periksa kalau minyak Levelnya rem, iya levelnya apakah berkurang atau enggak, gitu ya. Oke. Nah, kalau berkurang kita tambahkan seperti itu. Dan kalau memang sudah waktu penggantian secara periodik untuk minyak rem itu setiap 2 tahun sekali atau 24.000 km penggantiannya. Nah, setelah itu selain minyak rem kita periksa keausan kampas remnya depan dan belakang. Seperti itu. Nah, terus selain itu kita periksa kunci remnya, brake locknya ini berfungsi atau tidak. Ya, kalau brake locknya berfungsi berarti bagus, Pak. Gitu. Terus kita juga setel juga rem belakangnya tadi ya. Kalau terlalu dalam kita setel. Berarti kalau misalnya masih bisa ngunci masih aman ya? Masih aman, Pak. Gitu. Jadi tetap servis diperiksa semua. Berarti sebenarnya di setahun pertama itu cuma pemeriksaan aja ya Pak ya? Pemeriksaan. Paling untuk penggantian minyak rem aja setiap 2 tahun sekali, Pak. Berarti lebih minim ya Pak ya? Lebih dari minim motor sekali. bensin, lebih hemat harusnya. Betul. Iya, ya tinggal baterainya kalau memang tidak 100% tinggal dicas atau swap baterai di Iya. tempatnya gitu, Pak. Oke, terus oh iya Pak, buat ngecasnya dia minimal daya berapa sih Pak? Untuk dayanya itu kurang lebih hampir 400 watt. Oh, nggak terlalu Casan. besar ya Pakai sebenarnya. onboard cas ya, Pak ya. Itu iya, onboard. 400 watt lah. Oh, oke. Nah, untuk pengecasannya. Berarti Jadi, sebenarnya rumah 900 tuh 900 masih bisa ya Pak? Masih bisa, Pak. Mm. Ya paling setengah PK ya. Iya, kurang lebih ya. Nggak nyampe malah ya. Iya, iya. 1.300 aman. Iya, aman, Pak, gitu ya. 400 watt aja sih. Jadi Oke. bisa lah rumah itu juga 900 masih bisa buat ngecas. Terus Pak, satu pertanyaan lagi. Boleh.
ini nih boleh nggak sih kita bongkar sendiri atau di bengkel lain gitu? Di bengkel umum gitu ya kan, Iya. kalau motor bensin bisa ada di bengkel umum gitu Pak. Motor listrik ini boleh Apakah nggak, Pak? ada syarat? Nggak boleh, soalnya ada kunci khusus gitu. Ya kalau sejauh ini kita tidak sarankan sih Pak gitu. Jadi lebih baik ke bengkel resmi aja. Karena ya perawatannya khusus Pak untuk IM1 ya gitu Pak. Karena ada salah satu kabel yang memang harus dijaga. Terus alatnya pun juga kita menggunakan alat khusus Pak. Jadi semua peralatan itu dia menggunakan insulator Pak. Jadi yang tidak bisa Mengantarkan teraliri listrik ya? arus listrik gitu ya. Terus alasnya juga ada gitu ya, alas untuk servisnya. Terus kita juga kasih stall sendiri Pak. Pit khusus sendiri, mekanik khusus juga yang sudah tersertifikasi, yang sudah diteng sama PT Astra Honda Motor gitu ya. Jadi ada khusus pit khusus dan kita juga kasih plang nih. Jadi dilarang mendekat gitu ya. Karena memang ini lagi Safety ya, Pak, pengerjaan motor yang berpotensi mengalirkan aliran listrik. Safety-nya juga Betul dijaga ya Pak. sekali, Gitu. Jadi emang lebih baik dibawakan bengkel resmi aja Iya. gitu. Toh juga nggak banyak yang diganti ya Pak ya. Betul Pak. Jadi biar tetap garansinya tetap ada, Tetap mending di berlaku. bengkel resmi ya. Betul Pak. Gitu Pak. Oke, sip. Nah, selain mengisi daya baterai sendiri di rumah, Anda juga bisa memanfaatkan layanan tukar baterai di dealer-dealer resmi Honda. Lalu, bagaimana caranya serta berapa biayanya? Kalau misalnya konsumen sudah berlangganan dengan Honda eSwap, caranya itu nanti kan kita harus daftarkan dulu nih dengan berlangganan selama 1 tahun. Itu biayanya sebesar Rp100.000. Nanti ada maksudnya pilihan dari basic dan hybrid gitu ya. Kalau misalnya kita punya power chargernya sendiri, itu dia ada mulai dari basic sampai hybrid, itu tergantung dari pemakaian kalau untuk basic Mas. Tapi kalau untuk hybrid, jadi bisa lewat power charger di rumah atau lewat Honda eSwap, itu bisa dengan biayanya sebesar Rp8.000. Gitu. Nanti ketika sudah berlangganan nih Mas, kita akan berikan semacam kayak key fob seperti ini. Nanti caranya ketika misalnya mau digunain sudah berlangganan gitu ya Mas ya, kita tinggal pasang aja, nanti dia otomatis seperti ini. Oke, nah nanti kan kita tinggal masukkan ininya ya ke dalam. Yang nyala ya? Betul. Oke. Nah nanti dia akan otomatis ketika kita masukkan dana saldo e-wallet kita sudah terpotong. Nah nanti ada berwarna hijau gitu ya Mas, semacam pemberitahuannya itu. Nah itu adalah baterai yang siap untuk kita tukar. Gitu Mas. Oke, ada lagi Bapak Tio? Siap. Terima kasih ya Mbak. Nah, tadi kita udah nanya-nanya soal servis, perawatan, dicek-cek apa aja, terus Ternyata nggak banyak yang diganti ya. Iya. Tahun pertama harusnya tahun murah sih. pertama Cuma enak diperiksa banget doang. ya hitungannya kalau motor bensin kayak gitu aja. Nikmat banget ya. Oke lah, sekarang kita lanjut. Udah lapar. Kemana nih kita? Udah makan, kita makan dulu. Restoran mantep kayaknya nih. Iya, yuk kita ke daerah-daerah Cikini lah. Ayo boleh, jadi nggak terlalu jauh ya. Yuk kita pakai wedding lagi. Let's go. Lihat suasana Sudirman di siang hari menjelang makan siang. Lumayan lancar tapi ya. Ya, paling agak nyendat-nyendat dikit sih. Tapi seru juga ya. Keliling Sudirman, naik motornya santai. Oh iya, nggak ada suaranya, halus. Cuma ya tetap harus perhatiin spion sih. Ya, karena pelan, terus juga kalau mau nyalip harus hati-hati sih, harus diukur. Iya. Ngejaga soalnya banyak yang buru-buru kan naik kendaraannya nih. Pada kerja gitu-gitu. Pegel juga ya. 2.599 kilo. Apa dong? Deket doang. Tadi kita udah lewat Pantura terus ke selatan ya. Ke Indramayu. Ini kita pemberhentian terakhir ya. Ya. Sekarang kita makan dulu. Tadi habis dari bengkel udah ngecek segala macam tadi kan.
Kurang lebih seperti itu ininya perawatan motor listrik. Ya, udah ngecek bengkel, e-shopnya juga kan. Motornya udah dicek, sekarang orang yang dicek. Kita makan dulu ya. Orang isi bensin. Yuk kita sekarang di Cikini. Ada salah satu tempat makan. Asik ya tempatnya. Lihat ke dalam kali ya. Yuk, kita makan di Jepangan. Ini lu ya? Ya. Mantap nih. Wih, digosok-gosok gini terbang ya? Kayaknya jalan nggak jauh. Banyak banget makannya. Gue juga kaget sebanyak ini. Jadi gimana yuk? Tadi kita udah ngopi, udah mampir ke bengkel juga kan tadi. Jadi ya memang ternyata motor listrik dipakai buat harian oke lah ya. Masih enak ya? Saat ini udah jauh lebih mudah kalau dibandingkan dulu ya awal-awal motor listrik masuk. Sekarang udah banyak charging station, SPKLU juga banyak. Terus ditambah lagi kalau Honda punya dealer-dealer yang buat motor-motor listriknya, ada e-shopnya juga banyak banget. Udah mulai hampir seluruh Honda ya, udah ready. Nanti pelan-pelan mau disiapin dari AHM juga. Tiap dealer nanti bisa ngecas, bisa ngecek motor listrik juga. Itu terus kalau mungkin kendala di jalan ada emergency road assistance. Iya, Honda udah nyiapin 24 jam ya. 24 jam untuk dan dia emergency siaga terus. Yoi, enak sih jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Kalau misalnya darurat calling 24 jam. Jadi ada dari bengkel terdekatnya kan. Ya. Jadi kita kalau mau mau pakai Honda listrik nih, kita udah siapin nih jaraknya, jadi udah aman. Iya, jadi ya memang kalau buat motor listrik harus nyiapin rute sih. Iya. Harus, jadi jaraknya berapa kilo, nanti mau ngecas atau mau swap baterai di mana aja. Atau kita searching dulu ada e-shop di mana nih? Iya benar. Jadi kita kalau darurat tinggal swap gitu kan. Karena dealer Honda juga udah banyak banget di mana-mana kan sekarang. Dan seru banget sih emangnya. Gimana ininya? Rasa motornya gimana? Secara keseluruhan. Keseluruhan sih tenaga enak banget, udah mirip banget motor bensin, nggak yang intimidasi banget. Kalau kadang-kadang listrik yang lain kan, kaget kan. Jengat. Kalau ini enak banget lah tenaganya. Walaupun jaraknya nggak. Ya memang masih pelan-pelan lah ya buat jarak supaya bisa lebih jauh ya harapannya ke depan. Tenaganya juga cocok buat memang perkotaan. Iya. Bagasi juga masih ada space ya. Jadi tadi kayak walaupun kita di depannya ada buat ruang baterai, tapi di belakangnya masih ada sedikit lah peralatan lumayan bisa buat naruh toolkit atau jas hujan yang kecil-kecil atau barang-barang kecil itu bisa di situ. Iya. Terus ada chargernya juga. Terus panel instrumennya juga udah digital. Handlingnya juga termasuk yang enak ya. Suspensinya nggak yang kaku gitu. Termasuk kalau yang buat enak kok. jarak deket emang decknya luas ya. Iya. Bisa buat belanja sehari-hari. Belanja buat ke atau kita minimarket. naruh tas di bawah masih enak banget. Ya buat komuter harian sebenarnya masih udah oke lah, udah cukup. Iya. Udah lumayan praktis. Sama tadi tuh kita pas arah ke Sudirman, orang nengok sampai segitunya ya. Kayak Nah, itu terbukti ya kalau motornya emang menarik motornya perhatian. lucu lah, masih Ini aja sebenarnya modelnya ini bukan nggak kalah. warna yang cerah ya. Iya. Masih bisa dilirik, sebenarnya ada beberapa pilihan warna lagi yang harusnya bisa lebih menarik sih buat dilihat. Betul. Oke lah. Ya mungkin apa lagi? ada lagi dari lu? Udah sih paling itu aja. Kita makan dulu kali ya. Ayo makan nih. Ada Ntar manggil-manggil makanannya. keburu hidup lagi salmonnya.